fahman. Warzuqni fahman. Ya, sebelum kita langsung memasuki materi, kita akan mengetahui dulu KD-nya, kompetisi dasar tentang materi makanan halal ya. Yang pertama yaitu menganalisis makanan halal dan haram, dan yang kedua yaitu mengomunikasikan hasil diskusi tentang makanan halal dan haram ya. Ada yang tahu apa itu makanan halal? Ya. Makanan halal adalah makanan yang bisa dikonsumsi atau dimakan. Ya, pintar. Sebelum kita masuk materi sudah ada yang bisa mengetahui ya tentang apa itu makanan halal ya. Kemudian kita lanjut ya, tujuan pembelajaran kita yaitu supaya siswa dapat memahami apa itu arti dari makanan halal, dan yang kedua siswa dapat mengetahui jenis-jenis makanan halal, dan yang ketiga siswa dapat memahami apa hikmah dibalik mengkonsumsi makanan halal ya. Sekarang kita masuk pada materi inti, yaitu apa itu makanan halal ya. Menurut bahasa, bisa dilihat ya. Menurut bahasa, makanan halal itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-ta'am yang artinya makan ya. Kemudian kata halal juga berasal dari bahasa Arab yang artinya membebaskan atau membolehkan ya. Membolehkan artinya berarti makanan itu boleh dikonsumsi ya. Sedangkan menurut istilah, makanan halal adalah segala sesuatu yang bisa dimakan atau bisa dikonsumsi dan menyehatkan badan ya. Bisa dilihat ya, ini hukum makan makanan halal. Pada dasarnya segala makanan itu dibolehkan ya. Dibolehkan, bukan dihalalkan ya. Dibolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan yang pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyatakannya haram, itu artinya makanan halal yang dasarnya halal akan bisa menjadi haram oleh sebab-sebabnya ya. Kemudian kita masuk poin ketiga, yaitu tentang macam-macam makanan halal. Ayo, siapa yang tahu apa saja itu makanan-makanan halal? Ya. Nasi, bisa sayuran, Ya, apalagi? buah-buahan, Ya, apalagi? mie, telur. Ya, selain Putri ada lagi yang bisa memberikan contoh apa saja makanan halal? Ya, baik ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang macam-macam makanan halal ya. Halal karena zatnya. Halal karena zatnya itu adalah yang pertama yang harus kita perhatikan dalam mengkonsumsi makanan ya. Ciri-cirinya antara lain makanan yang berasal dari binatang yang dihalalkan. Yang kedua, dijelaskan dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas ya. Dan yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan manusia. Dan keempat, itu tidak merusak badan.
Minuman keras, iya ya, pintar. Yang kelima, tidak kotor, najis atau menjijikan, ya. Itu adalah cara halal dari segi zatnya. Yang kedua, halal kita cara memperolehnya, bukan dari hasil curian, bukan dari hasil rampokan, ya. Itu sebenarnya misalnya contoh ya, Hamdan mengambil berasnya orang kemudian dia makan. Hukum asalnya beras itu adalah halal, tapi karena Hamdan mencurinya jadi haram, ya. Dan yang ketiga itu halal cara memprosesnya. Siapa yang tahu halal cara memproses makanan itu seperti apa? Ya, contoh kita menyembelih ayam, ya. Kita menyembelih ayam dengan menggunakan kaki, itu akan menjadi haram. Nah, kalau kita menyembelih ayam dengan cara yang benar, dengan menyebut nama Allah, itu akan halal. Yang keempat itu halal cara menyajikannya. Halal cara menyajikannya itu contohnya misalnya minyak yang buat kita goreng, itu adalah minyak sisa dari orang menggoreng babi. Itu artinya kita sajikan makanan itu akan menjadi haram karena kita menggorengkannya dengan minyak hasil sisa daging babi, ya. Makanya kita harus menyajikannya itu dengan cara-cara yang halal. Adapun makanan halal itu seperti semua rezeki yang diberikan Allah itu, ya. Kemudian yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut itu halal, termasuk bangkai ikan. Bangkai ikan laut awalnya bangkai itu haram, tetapi akan halal jika itu bangkai ikan laut, ya. Semua binatang ternak itu termasuk ayam, sapi, kambing, apalagi Domba. Dan yang terakhir, mengapa Allah itu dan Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam agar mengkonsumsi makanan halal? Di sini adalah hikmahnya. Itu adalah hikmahnya. Ada hikmahnya kenapa Allah itu menyuruh kita mengkonsumsi makanan halal. Siapa yang tahu apa saja hikmahnya? Adakah yang tahu? Ya. Bermanfaat baik bagi tubuh. Ya, bentar. Ada 4 hikmahnya. Yang pertama yaitu mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Di balik sehatnya badan kita, maka hati, perut, apa semua kita yang di dalam itu akan sehat. Kita tidak mudah sakit karena kita sering mengkonsumsi makanan halal. Dan yang kedua, supaya dikabulkan doa. Orang yang sering mengkonsumsi makanan haram itu tidak Allah kabulkan. Kalau kita mengkonsumsi makanan halal, baik dari zatnya, dari cara kita memperolehnya, dari cara kita menyajikannya atau menyuguhkannya, maka Allah itu akan selalu mengabulkan doa-doa kita. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Dijauhkan dari siksa api neraka. Siapa yang mau dekat dengan api neraka? Tidak ada kan? Siapa yang mau dekat dengan dekat dengan surga? Maka kita harus mengkonsumsi makanan halal.
Tadi kita mengawali materi ini dengan doa, maka kita menutup